Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar, belajar, dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Tiap saat kami terus butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Set Your House in Order. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Apabila saudara melihat apa banyak dituliskan dalam Alkitab bahasa Inggris, salah satunya dari World English Bible Messianic, pesan Nabi Yesaya kepada Hizkia setelah tantangan dari Sanherib, Raja Asyur berlalu, dan sekarang ketika kerajaan Yehuda dalam keadaan aman, namun Hizkia sakit. Pesan Tuhan melalui Yesaya kepada Hizkia dituliskan demikian. WEBM. Thus says the Lord, set your house in order, for you will die and not live. Seharusnya diterjemahkan demikian. Beginilah firman Tuhan, benahilah, aturlah rumah tanggamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Dari kisah hidup Hizkia di Yesaya pasal 38 ini, kita tahu bahwa Tuhan akhirnya memperpanjang umur Hizkia selama 15 tahun lagi. Tapi toh akhirnya Hizkia mati juga. Pesan Tuhan kepada Hizkia saat itu sebelum dia harus mati adalah, set your house in order, for you will die and not live. Diterjemahkan demikian. Beginilah firman Tuhan. Benahilah, aturlah rumah tanggamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Namun justru pesan maha penting ini tidak pernah dilakukan oleh Hizkia, sekalipun dalam masa perpanjangan waktu 15 tahun lagi. Bagaimana saya tahu hal itu? Sebab pada waktu Hizkia mati, anaknya yang bernama Manasye yang berumur 12 tahun menjadi raja menggantikan Hizkia. Artinya, Manasye lahir di bentangan perpanjangan waktu umur hidup Hizkia. Firman Tuhan menuliskan tentang Manasye, anak Hizkia demikian. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Apa yang dimusnahkan ayahnya justru dibangun kembali oleh Manasye. Bahkan Tuhan berkata tentang Manasye ini demikian. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-11. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya, ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Satu pelajaran sederhana bagi semua anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan juga. Mengetahui firman Tuhan tanpa mau melakukannya itu adalah sebuah keangkuhan rohani yang sangat berbahaya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang pernah saya kenal yang telah ditolong Tuhan, telah mengalami begitu banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan,
namun karakternya tidak pernah berubah, tidak bertumbuh, maka anak-anak Tuhan yang angkuh sedemikian rupa akan jatuh layu pada saat di mana seharusnya dia bersinar terang. Satu perkara yang perlu kita pahami dan simpan sungguh-sungguh di dalam hati dan pikiran kita, pertumbuhan rohani dan karakter hanya akan terjadi apabila kita mau dan rela melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dan mengerti. Jika kita mengerti banyak namun tidak melakukan firman Tuhan, maka bahkan kehancuran akan terjadi tanpa membutuhkan tekanan dan kesulitan. Hanya dalam keadaan baik-baik saja pun manusia akan terhempaskan dan layu. Hizkia telah sembuh, bahkan telah diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Namun dia telah terlalu nyaman dengan istananya sendiri, sehingga dia total mengabaikan semua perkataan firman Tuhan yang pertama kali dia dengar lewat Yesaya. Rumah tangganya justru tidak diatur dan diajar benar, sehingga anaknya sendiri tumbuh liar tanpa panutan dan ajaran, tanpa fungsi pembapaan yang diberikan Hizkia kepada Manasye. Pagi ini, marilah kita belajar melakukan firman Tuhan yang telah kita terima, agar hidup kita bertumbuh. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan dan ajar terus setiap kami untuk setia melakukan kebenaran yang sudah kami dengar dan kami sudah pelajari. Amin. Jesus loves you and so do I.